penetapan pengadilan. Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Hah? Yang bener aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Hadir sebagai saksi ahli pertama dari pihak penggugat, Roy Suryo memaparkan hasil analisa dan penelitiannya soal ijazah Jokowi. Di awal sidang, kuasa hukum Jokowi YB Irfan keberatan dengan dua saksi ahli yaitu Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Alasannya, kedua saksi ahli merupakan tersangka dalam kasus yang terkait dengan ijazah Jokowi. Sebagai balasan, Roy pun menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kuasa hukum Jokowi. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan? Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Bapak kan keberatan. Saya jelek-jelek begini sudah sering hadir di persidangan, Bapak. Tak jauh berbeda dengan keterangannya di berbagai kesempatan, dalam sidang Citizen Lawsuit di Solo, Roy kembali memaparkan soal adanya perbedaan mencolok pada 2 lembar kertas dalam 1 bundel skripsi. Saat konvers hari Senin lalu, Roy menjelaskan jika lembar di sisi kanan tampak lebih kusam dan diperkirakan telah berusia sekitar 40 tahun. Sementara lembar lainnya terlihat berbeda kondisi fisiknya meski keduanya berada dalam 1 jilid skripsi yang sama. Ini adalah kertas yang sangat indah. Kertas baru. Karena ini sudah dicetak dengan mesin cetak baru. Pakai inkjet ini. Padahal mesin inkjet itu belum ada di tahun 85. Adanya adalah tahun 85 adalah mesin ketik ini. Teman-teman bisa lihat. Kertasnya saja beda. Kertas sebelah kanan sudah kusem atau blawus dalam bahasa daerah. Kertas sebelah kiri masih tampak baru. Dan itu deskripsi yang sama, logis tidak? Selain memaparkan temuan mereka terkait ijazah Jokowi, pihak Roy yang didukung ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno kembali mendesak polisi untuk mencabut laporan Jokowi soal dugaan fitnah kepada Roy, Rismond, dan Tifa. Hal ini sebagai buntut dari SP3 yang dikeluarkan untuk Egy Sujana dan Damai Lubis. Perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah karena sudah diarahkan ke RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Perbuatan yang dituduhkan kepada 8 orang berarti sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi. Karena tidak akan mungkin bisa diproses ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Desakan pemberian SP3 dari kubu Roy ini dinilai relawan Jokowi sebagai bentuk putus asa Roy CS menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya. Mereka bahkan menantang agar segala dalil yang disampaikan kubu Roy diajukan lewat pra-peradilan. Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Hah? Yang bener aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk itu. Mau mana celah mana lagi untuk kita? Udah suruh prapit aja bang, suruh prapit aja. Kita tantang dari dulu minta tantang prapit. Aja prapit aja lah. Tapi nggak berani mereka prapit. Gak berani juga. Apalagi Abang Refil Harun kan selalu menghindar untuk prapit untuk itu. Prapit kau, prapit kau. Iya. Sebelumnya, kubu Roy juga mencoba upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi melalui uji material sejumlah pasal yang membuat mereka jadi tersangka kasus ijazah. Kubu Roy minta agar sebagai peneliti atas ijazah milik mantan pejabat publik tidak dapat dipidana. Dan jauh sebelumnya, kubu Roy juga sudah meminta bantuan Komnas HAM. Mereka bilang ada sejumlah pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ijazah di Polda Metro Jaya, seperti penetapan tersangka serta pelimpahan perkara yang dinilai sangat bermasalah, serta pasal-pasal yang dikenakan pada Roy CS yang dinilainya tidak layak. Tim Liputan Kompas TV. Setelah mendesak polisi agar menerbitkan SP3 untuk kasusnya, Roy Suryo kembali menyoal sejumlah temuannya terkait ijazah hingga lembar skripsi Jokowi. Lalu apa sebenarnya strategi Roy CS menghadapi gugatan Jokowi? Apalagi Jokowi pastikan kasusnya harus sampai ke pengadilan. Benarkah permintaan SP3 karena Roy Suryo sudah putus asa?
Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin dan Sekjen Projo Freddy Damanik. Selamat petang, Bang Kozinuddin. Selamat petang, Bang Freddy. Selamat petang. Ya, saya ke Bang Kozin dulu. Bang, tadi di PN Solo, Ya. Roy Suryo hadir sebagai saksi ahli penggugat. Betul. Dan di sana juga diterangkan kembali soal perbedaan 2 lembar Betul. skripsi. Seberapa signifikan hal ini terhadap kasus ijazah Jokowi? Ya, kalau kita bicara tentang kasus ijazah palsu itu kan ada 2 hal yang harus kita ungkap dalam proses pembuktian, terutama di persidangan. Pertama soal dokumen itu apakah absah atau tidak, atau asli atau tidak. Yang kedua berkaitan dengan proses akademik dan yang dilalui apakah sah atau tidak. Nah, dalam konteks proses akademik itu kan tidak mungkin ada ijazah sebelum dia melakukan proses membuat skripsi, dan tidak mungkin ada skripsi yang bermasalah bisa menghasilkan ijazah yang sah. Dan temuan tentang skripsi yang bermasalah ini sangat signifikan untuk mendelegitimasi ijazah yang disebut asli tadi. Kenapa? Karena skripsi tadi memiliki lembaran-lembaran yang berbeda kualitas warnanya, termasuk juga soal tentang tidak adanya tanda tangan. Terlepas bahwa selama ini dibantah, tetapi itu suatu anomali dan kontradiksi, karena lazimnya di perguruan tinggi itu skripsi itu ditandatangani, dan lazimnya sebuah dokumen skripsi itu semua lembar ijazah atau lembar, maksud saya halaman skripsinya itu tidak ada perbedaan baik jenis ketikannya maupun warna daripada kertasnya. 2 hal inilah, ada jenis ketikan yang ketikan manual dan ada ketikan yang komputer. Yang kedua juga ada warna dari kertas yang usianya sangat berbeda, makin menegaskan memang ada masalah dalam skripsi. Dan ketika skripsi itu bermasalah, otomatis kita makin meyakini bahwa memang ijazahnya juga bermasalah. Apalagi yang terakhir, ijazah tersebut tidak berani ditunjukkan di Pengadilan Surakarta, kendati sebelumnya Saudara Joko Widodo selalu menyatakan akan siap hadir di pengadilan jika diminta hakim, baik dari ijazah SD, SMP, SMA, bahkan dia siap ya dalam konteks ya untuk PSI, dia siap untuk pergi ke, katakanlah ya, ada 38 provinsi, 514 kota kabupaten, bahkan 7.000 kecamatan, tetapi dipanggil di Pengadilan Negeri Surakarta untuk hadir menunjukkan ijazahnya, tak pernah hadir. Dan Berapa ini kali makin mangkir? menegaskan. Berapa kali mangkir? Oh, tentunya setiap persidangan yang dia tidak hadiri itu adalah mangkir, kendati dalam perdata itu bisa saja diwakili. Tetapi kita ingin membuktikan bahwa ucapan Saudara Joko Widodo yang dia butuh forum pengadilan untuk membuktikan ijazahnya, ternyata itu hanyalah dusta belaka. Oke, Bang Freddy bagaimana? Apanya ini bagaimana? Ini kan Banyak banget soalnya. tadi disampaikan bahwa dalam sidang ini kan ada 2 keterangan dari Roy Suryo. Pertama tadi soal lembar skripsi yang berbeda, kemudian tidak ada tanda tangan penguji begitu. Abang kan pernah kuliah, abang pernah bikin skripsi begitu. Begini. Jadi gimana? Jadi gini, jadi itu kan dalam persidangan Citizen Law Suite. Ya, sebetulnya persidangan Citizen Law Suite ini adalah gugatan warga negara terhadap kebijakan pemerintah, biasanya terhadap kebijakan lembaga pemerintah yang dianggap merugikan warga negara. Nah, kali ini oke lah, ini sudah sampai pada tahap pembuktian. Cuman yang mau saya sampaikan adalah bahwa alat bukti itu kan ada beberapa. Pertama, ya bukti surat. Biasanya bukti surat ini nih yang otentik ini, ya. Nah, kemudian di dalam dalil hukum, khususnya hukum perdata, ya siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Nah, ini dalam perkara ini, ada nggak pihak penggugat itu mempunyai bukti autentik yang dihadirkan di pengadilan yang mendukung bahwa ijazah itu palsu? Itu yang pertama. Saya rasa sampai sekarang belum ada. Oke. Kemudian kesaksian. Ada nggak pihak penggugat itu menghadirkan saksi yang mengetahui atau mendukung dalil-dalil mereka itu yang menyatakan ijazah itu palsu? Misalnya, contoh, dulu saya waktu di UGM, misalnya nih ada salah satu alumni UGM, dia tuh setahu saya nggak pernah lulus. Atau ada pegawai UGM, UGM nggak pernah mengeluarkan. Ada nggak? Nggak ada yang berkaitan dengan itu, malah yang ada sebaliknya. Mendukung semua pernyataan ya bahwa memang Pak Jokowi alumni UGM. Nah, kemudian barulah ini ahli. Ahli ini ya tinggal diuji aja dengan alat bukti tadi. Ada belasan saksi ahli yang sudah dihadirkan ya, Bang. Ya, makanya, apakah itu tidak cukup untuk? Ya makanya keterangan ahli-ahli ini yang mereka sampaikan itu korelasi enggak dengan gugatannya ini, bisa tidak membantah yang UGM bahwa menyatakan bahwa benar UGM sudah
menyatakan Sejumlah saksi mereka tidak bisa membuktikan menurut tuntutan saya mereka. tidak ada nilainya karena tidak berkaitan dengan tadi Bung Kozin udah mengatakan bahwa ada prosedur yang sudah dinyatakan UGM bahwa benar mereka mengeluarkan ijazah. Nah, ahli-ahli mereka ini ada nggak yang menyatakan itu, mematahkan itu? Nah, itu sebetulnya makanya ahli-ahli mereka ini menurut saya tidak ada nilainya di persidangan itu. Ada nggak saksi dan ahli yang menyatakan bahwa ijazah dari Jokowi itu tidak asli? Jadi kalau langsung asli tidak asli tidak, tetapi dalam konteks adanya anomali dan kontradiksi ijazah itu sempat dihadirkan, misalnya Pak Ugro Seno diminta untuk membandingkan apakah benar foto dalam dokumen ijazah yang selama ini beredar dan terakhir memang sudah diakui oleh KPU dan dikeluarkan oleh KPU karena itu ternyata bukan dokumen private tapi dokumen publik begitu. Itu menegaskan memang beda antara wajah yang Pak Jokowi yang dilihat langsung oleh Pak Ugro Seno dengan apa yang ada dalam dokumen ijazah. Kan fokusnya di situ. Yang kedua, kalau kita bicara tentang prosedur tahapan tentang di proses akademik saudara Jokowi, justru ketiadaan tanda tangan dan juga perbedaan daripada kertas itu mengkonfirmasi ada masalah akademik proses dari skripsi yang dikeluarkan oleh saudara Joko Widodo dan kenapa ini bisa diloloskan. Tapi kalau kembali kalau kita bicara tentang legitimasi formil dari UGM, memang selama ini UGM tidak pernah persoalan karena memang kami menduga ini bagian dari skenario untuk tetap melegitimasi kendati ada masalah dalam ijazah itu. Kenapa? Kalau istilah orang Jawa itu UGM kebacut itu sudah terlanjur mengakui asli, maka harus dikeluarkan berbagai pernyataan yang mendukung asli. Akhirnya apa? Blunder. Misalkan Profesor Ova Emilia 2 kali menegaskan dalam keterangan resmi melalui YouTube UGM resmi 2 tahun dengan tahun yang sama, tanggal kelulusan Joko Widodo berbeda. Ada yang pertama 5 November 1985, yang kedua 23 Oktober 1985. Ini kan makin membuat masyarakat curiga dan makin meyakini, bahkan apalagi setelah Bon Jovi ya, bongkar jas Jokowi juga telah memenangkan proses sengketa KIP di KIP Pusat yang di sana menyatakan bahwa seluruh dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo berkaitan dengan proses akademiknya itu adalah dokumen publik kecuali beberapa saja yang private seperti nilai nomor induk KTP-nya sama akta kelahiran begitu. Bang Kozin, tapi sepanjang perjalanan kasus lalu kemudian Anda dan klien Anda justru meminta SP3 meski tanpa restoratif justice. Oh, saya tegaskan itu bukan saya ya. Nanti bisa ditanya Bung Refli Harun. Bahkan kami ingin ini sampai ke pengadilan, kami meyakini bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat dan sahih untuk membuktikan bahwa dokumen itu bermasalah. SP3 itu maksudnya gimana Bang Kozin? Nah, permasalahan SP3 silakan nanti ditanya oleh media kepada Refli Harun karena kami memegang Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadila dan Rustam Fedi dan di dalam pembahasan sama sekali kami tidak meminta adanya SP3. Bahkan kita berharap sidang ini bisa dilanjutkan agar apa? Masalah tentang ijazah ini tidak menjadi PR sejarah atau lagi utang sejarah. Karena yang berkepentingan ijazah ini dibuktikan di dalam persidangan bukan hanya saudara Joko Widodo atau mungkin klien kami yang hari ini dipaksa menjadi tersangka. Kendati kami sebut itu sebagai kriminalisasi, tetapi kepastian tentang dokumen ini adalah suatu kepastian yang ditunggu oleh seluruh rakyat. Bang Freddy, Anda dan teman-teman Anda mengatakan bahwa permintaan SP3 menunjukkan rasa putus asa, itu yang Anda lihat? Oh iya jelas dong. Ya pertama ya mereka ini ya para tersangka ini khususnya menuduh ya Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kemudian setelah menuduh mereka mencari-cari bukti. Kemudian ya setelah mencari-cari bukti kemudian ditetapkanlah mereka jadi tersangka. Setelah ditetapkan jadi tersangka, sekarang mereka berusaha membatalkan pasal-pasal ini melalui MK, ya misalnya. Kemudian meminta SP3. Jadi langkah-langkah memang wajar kita mengatakan memang mereka ini putus asa. Segala hal ditempuh untuk supaya itu tidak masuk ke jalur pengadilan. Tadi dalam konteks saya dari awal memang konteks ini Bung Kozin bisa sepakat kita dalam konteks ini bahwa ini harus diputuskan melalui proses peradilan. Ya, kalau kami lebih sepakat peradilan pidana. Karena disitulah pembuktian material nanti semua alat bukti, semua bukti-bukti, semua saksi akan diproses, diperiksa di persidangan, masing-masing pihak bisa men-challenge, publik bisa mengakses semua. Jadi menurut saya memang satu-satunya jalan adalah dibuktikan di pengadilan peradilan umum pidana. Jadi nanti dari situlah maka ini akan terjawab yang saya bilang tujuan hukum tadi, adab kepastian hukum di situ. Pak Jokowi juga mendapat keadilan hukum, para tersangka juga akan mendapat keadilan hukum kalau memang ternyata itu dia yang benar. Kemudian masyarakat akan mendapat kemanfaatan hukum. Jadi memang satu-satunya cara untuk mendapatkan tujuan hukum hanya melalui proses peradilan. Bang Kozin, kalau kita lihat kan Bang Egy melaporkan
klien Anda begitu. Dan di sini apakah Anda melihat ini merupakan sebuah serangan balik dari seorang Jokowi? Justru itu yang kami tafsirkan bahwa saudara Joko Widodo melakukan dua strategi sekaligus, ya ini pecah belah sekaligus adu domba. Pecah belah di antara kami, kemudian ada adu domba, lapor-melapor di antara yang sebelumnya kritik terhadap Joko Widodo kini kembali berbuat sebaliknya begitu. Dan kalau kami mengkritik ya SP3 keluar itu memang ada masalah karena prosedur tidak mengikuti KUHAP, karena semestinya proses SP3 itu keluar setelah ada pencabutan perkara. Tapi ternyata tidak dilakukan pencabutan perkara, tapi dipilih tebang, pilih tebang sesuai dengan apa yang dimaui oleh Solo. Dalam hal ini kami sering menyebut ini tidak ikut tunduk pada KUHAP baik yang lama maupun yang baru, tapi ikuti prosedur yang ditetapkan oleh Jokowi atau prosedur SOP Solo, dan itu yang kami kritik. Makanya kalau konsisten semestinya tidak ada SP3 bagi siapapun, tapi kalau terjadi SP3 ya semestinya semuanya, tidak bisa kemudian ada SP3 dipilih-pilih. Itu kan kental banget nuansa adu domba dan pecah belah, dan itu mengkonfirmasi bahwa memang yang takut untuk masuk ke proses persidangan adalah Joko Widodo, dengan harapan yang lainnya itu melemah lalu minta ampun, sowan ke Solo, damai, dan kemudian dianggap terrestorasi lah. Tapi saya tegaskan, perdamaian yang terjadi itu tidak pernah merestorasi ijazah yang palsu menjadi asli. Tetap saja masalah ijazah ini tidak pernah pulih sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pak Groseno mengatakan bahwa kalau misalnya ada 2 orang dapat SP3, yang lain juga seharusnya begitu. Itu kan kata Pak Groseno. Saya nggak tahu dia mengambil dasar hukum itu dari mana. Yang pasti bahwa tindak pidana itu pribadi. Kendati itu dalam satu laporan, tetapi nama-nama itu pribadi. Nah, kenapa? Kan tadi Bung Ahmad juga udah menjelaskan. Kenapa yang 2 itu saja? Karena memang 2 itu saja mendapat penyelesaian secara baik-baik yang bisa ditindaklanjuti dengan restoratif justice. Sekarang mereka menuntut penyelesaiannya misalnya demi hukum. Ini kan analogi dari mana bahwa perkara ini diberhentikan demi hukum? Saya bingung juga ini ngelihat Pak Groseno ini beliau ini kan udah sangat pengalaman ya di bidang penyidikan, tetapi argumentasi bahwa ini diberhentikan demi hukum hanya karena 2 orang sudah diberikan SP3, ini menurut saya sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum, karena memang ya bagaimana ini diberhentikan demi hukum sedangkan ini proses itu berdasarkan kewenangan penyidikan. Jadi menurut Anda ini merupakan alasan mereka untuk tidak dipidana? Memang ini adalah alasan mereka untuk menghindari proses hukum. Kalau saya juga bingung, Bung Ahmad bersetuju ini harus dibuktikan di pengadilan, sementara di sana harus diberhentikan demi hukum. Ya kalau kemarin karena mentok ini restoratif justice, karena kan mereka nggak mungkin datang kan begitu, maka sekarang dipakai cara demi hukum. Ini terus menerus alasan yang dicari-cari kan begitu. Itu yang kita tidak pernah. Kalau berdasarkan KUHAP, bukankah kalau misalnya orang dapat SP3 harus melalui restoratif justice minta maaf dulu? Jadi sederhana saja, ini kan laporan polisinya satu dari Joko Widodo, lalu orang-orang ini menjadi satu kesatuan di LP-kan, dan dalam penyelesaian restoratif justice dimulai adanya permohonan restoratif justice, ditindaklanjuti mediasi oleh polisi kepada para pihak, dilakukan perdamaian, lalu perdamaian itu ditetapkan pengadilan, lalu mekanismenya dengan pencabutan laporan, setelah itu baru SP3. Jadi ada mekanisme pencabutan laporan, dan ini tidak terjadi. Itulah yang kemudian kami nilai ini SOP-nya ngikuti Solo dengan menerapkan strategi pecah belah dan adu domba, dengan harapan yang lainnya lelah, putus asa, kemudian sowan ke Solo minta ampun seperti yang 2. Saya tegaskan, sorry, tidak pernah ada niat sedikit pun dari Roy Suryo dan kawan-kawan yang kami tangani merasa putus asa, apalagi minta maaf, karena mereka tegas berada di jalan kebenaran dan siap untuk beradu argumentasi. Bahwa ada kritik terhadap SP3 dan semestinya demi hukum semuanya itu berhenti, memang iya, karena polisi tidak boleh jadi alat kekuasaan Jokowi dengan cara mengadu domba dan memecah belah perjuangan ini dengan cara memberi SP3 secara nyicil, begitu maksud saya. Baik, kita tunggu nanti proses selanjutnya. Terima kasih Bang Komarudin, terima kasih Bang Freddy telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, Iran menutup sementara sebagian Selat Hormuz